3, 2, good luck. Oke, halo semuanya, ini suara gua kedengeran nggak ya? Oh, aman aman. Oke, jadi selamat datang di sesi belajar bareng ini. Jadi ini nanti ada 2 sesi. Jadi sesi pertama itu gue bakal ajarin basic-nya dulu, ada authentication, CRUD, middleware, sama localization. Baru nanti sesi kedua itu nanti ada NC, ASLab yang bakal ngebahas soal tahun lalu. Nah, kenapa nggak dari awal kita bahas soal tahun lalu, soalnya soal tahun lalunya itu agak banyak. Nih kalau mau lihat soal tahun lalunya, oke, nih ini yang soal tahun lalunya. Ini cukup kompleks karena ini sebenarnya buat yang online 7 hari. Jadi, gue bakal ajarin yang basic-basic-nya dulu, yang tapi dari basic ini nanti tinggal di custom-custom harusnya bisa buat kerjain yang UASnya. Oke, sebelumnya ini harusnya, udah pada siapin ini belum ya, project Laravel 9 kosongan? Udah ya, udah semua ya? Kalau udah, di sini, eee, selain gue ngajarin basic, gue bakal ngajarin cara pakai dokumentasi, jadi kalian nggak harus ngapalin semua coding-an. Jadi kita akan pakai dokumentasi, jadi silakan buka dokumentasi, cari di Google Laravel Docs, ubah versinya ke 9. Oke, udah ya. Ini jadi palingan nanti pas UAS, pas udah dapet soal, itu harusnya udah ada install Bootstrap, sama nanti ada dokumentasi Laravel sama Bootstrap. Kebetulan ini gue pakai project kosongan yang waktu pas UTS.
Jadi di sini udah ada si sampel. Oke, kita mulai. Jadi kita pertama bakal bikin dari authentication. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu sebenarnya kita setting dulu nih .env-nya. Kita setting buat database-nya. Ini sebenarnya namanya bebas. Kalau nggak salah default kalau baru bikin tuh di Laravel. Di sini misalkan gue bikin namanya bentar. Oh, paling gue jelasin dulu apa yang mau kita bikin. Yang kita mau bikin tuh simple aja. Kita mau bikin kayak aplikasi to-do list. Jadi nanti ada tabel user yang punya banyak to-do. Oke, kita bakal bikin kayak gini. Ini nanti buat migration-nya. Oke, jadi di sini di DB database-nya gue bakal kasih aja nama to-do list gitu misalkan. Habis itu pastiin udah buka SAM nih, nyalain Apache sama MySQL. Terus ke php-myadmin-nya, bikin database to-do list. Oke, udah ya. Harusnya udah bikin semua. Ini database to-do list. Kalau udah, kita bakal bikin migration-nya. Buat bikin migration, di sini sekalian gue bakal bikin model sama controller-nya. Karena di sini default bawaannya itu udah ada si user. Di sini kalau dicek di database migration udah ada user. Jadi kita nggak akan bikin si user lagi. Jadi kita cuma bikin yang to do aja. Nah, buat bikinnya gimana? Itu kita langsung aja bikin semuanya nih. Pakai PHP Artisan, make model, to do, T-nya gede. Jadi buat nama Laravel tuh depannya gede. Kapital. Terus sini tambahin MCS, min resource. Nah, ini MCS ini apa? MCS ini jadi ini itu M-nya migration, C-nya controller ini seeder. Sini resource. Resource ini nanti buat yang di controllernya. Ini dijalanin di CMD. Oke, udah. Ini kalau dijalanin, harusnya udah kebikin ada migration, seeder, controller, sama modelnya. Ini tadi kalau mau lihat tadi min resource itu ada di sini nih. Di controller bisa kelihatan min resource itu bakal kebikin function-function kosongan doang sih. Ada index, create, store, show gitu-gitu. Oke. Kita bikin dari usernya dulu. Ini user kan udah ada nih. Paling kalau buat samain sama yang di ERD ini, name-nya diganti full name. Terus ini email udah ada, ini email verified dibiarin aja, ini password udah ada. Remember token ini buat kalau bikin remember me. Timestamp ini buat created at sama updated at. Ini di save.
Oke, lanjut. Ini ke tab migration yang to do. Nih, yang to do di sini itu tadi ada ID-nya. Ini udah ada ya, table ID. Terus kita bikin foreign key user ID. Nah, buat bikin foreign key, kalau lupa itu bisa lihat aja nih di dokumentasi ke database migration. Ibu di dokumentasi database migration, di sini ada foreign key constraint. Nah, ini tinggal copy aja kayak gini. Di database migration foreign key constraint. Ini di sini, ini copy aja kalau lupa cara bikin foreign. Ini gue tambahin di bawahnya. Ini jangan lupa bikin foreign ID-nya ya. Foreign ID, namanya user ID. Jadi ini ID, ini yang foreign key yang itunya, terus kita bikin reference-nya ke ID punya users. Sorry, ke table user punya ID. Nah, kalau udah tadi tinggal kurang ini title sama description. Ini tinggal pakai table string title sama table string description kayak gini aja. Kalau udah paling bisa dicoba dulu nih. Kita coba migrate. Kalau migrate biasanya gue langsung kayak gini PHP artisan. Ini migrate fresh aja bisa atau tambahin seedernya juga boleh sih, opsional. Coba aja dijalanin terus cek dulu nih tabelnya udah kebikin belum. Nih harusnya udah kebikin. Ada yang belum kebikin nggak? Kayak harusnya aman ya. Kalau aman, ini database migration udah jadi. Kita lanjut ke bikin si modelnya. Tadi kan modelnya udah dibikin. Kita bikin relationship. Bentar, nyalain zoom it. Ini ya di folder app, terus di sini model. Nah, tadi kan kalau lihat dari IRD-nya, jadi si user punya banyak to do. Nah, jadi ini kan hubungannya adalah one to many. Jadi kita harus spesifain di modelnya juga. Si user punya banyak to do. Jadi di sini kita lihat aja dari dokumentasi kalau mau bikin one to many kayak gimana. Ini ke dokumentasi ke paling atas.
Di sini itu ke Eloquent. Ini yang sebelah kiri Eloquent. Ke relationship. Eloquent relationship di sini ada one to many. Ini diklik aja. Nah, ini kalau di sini tuh udah ada codingan contohnya. Kalau di sini contohnya itu si post punya banyak comments. Jadi dia bikin di sini dibikin function baru, public function comments. Ini di copy aja, masukin ke paling bawah tapi jangan tapi tetap di dalam kurung yang ini, kurung kurawal. Nah, ini kita ubah-ubah aja nih. Jadi kan si user punya banyak to-dos gitu kan. Jadi di sini di rename aja to-dos. As many di sini to-do. To-do-nya yang model. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin kebalikannya. Si to-do itu kan punyanya satu user gitu. Banyaknya to-do punya satu user. Jadi kita buka modelnya si to-do, kita bakal bikin inverse-nya. Jadi dari sini yang tadi one to many, tinggal scroll dikit sebenarnya. Ini ada yang one to many inverse. Kita bikin kayak gini. Jadi ini belongs to. Ini kita copy, masukin aja. Sini kita ubah jadi user. Ini user. Nah, ini harusnya udah kelar buat model, buat migration sama modelnya. Jadi kemungkinan nanti buat UAS harusnya udah ada kayak IRD-nya gitu ya. Kayak gini udah ada IRD-nya, jadi tinggal dibikin migration, model, sama seeder kalau butuh. Ini udah ada IRD gitu. Oke, ini kita mau coba bikin autentikasi dulu nih. Authentication. Buat bikin autentikasi, kita bakal bikin blade-nya dulu. Jadi di sini, di sebelah kiri, ke resource, view, di sini. Ini default-nya kalau yang project kosongan ya welcome kalau nggak salah. Tapi ini yang dari lab, yang kemarin UTS tuh sampel. Oke, jadi sini bikin aja nih di view, bikin, gue bakal bikin layout master ya dulu nih. Jadi new file aja. New file diffuse. Di sini gue kasih nama master.blade.php. Ini tuh master ini nanti buat diturunin aja. Jadi di sini bikin HTML5-nya dulu aja. Tinggal caranya bikin tanda seru di tab. Ini kebikin HTML5 kosongan. Terus di body sini bikin aja add yield content. Jadi nanti kita bakal extend dari si master blade ini ke halaman-halaman lainnya. Terus buat mengubah isi si master ini lewat si yield ini, pakai section. Oke, ini paling bikin lagi nih file.
bikin folder aja deh, bikin folder. Sini out kayak gini. Di dalam foldernya kita bikin login.blade.php. Terus kita extend ke si master. Terus section content. Nah, di dalam konten sini baru kita bikin form buat loginnya. Ini pakai form, di tab, actionnya kita kosongin dulu, bikin metodenya post. Di sini bikin aja input, type-nya email, name-nya dikasih email, sama kasih placeholder. Bikin lagi type password, name password, placeholder, password. Sama button submit. Kalau udah, ini di copy aja nih si login blade-nya. Copy, di paste, bikin aja, ubah di rename, klik kanan rename atau shortcut tuh F2. F2, ini register.blade.php. Terus ubah ini jadi email, iya, password, iya, satu lagi full name. Ini di copy aja. Cara cepatnya tinggal Ctrl+C, nih, arahin kursornya ke ujung, Ctrl+C, Ctrl+V. Type-nya diubah jadi text, name-nya full name, placeholder-nya full name. Ini register. Nah, kalau udah, kita bakal masuk ke controller-nya. Jadi di sini kita bakal bikin controller baru dulu nih. Di sini kan harusnya cuma ada to do sama controller. Jadi sini bikin aja komennya tuh php artisan make controller out controller. Kalau udah harusnya kebikin nih di folder controller app http controller. Nah, di sini kita bakal bikin login, register, sama logout. Nah, buat bikin login, itu nggak perlu ngapalin codingan panjang-panjang, karena di dokumentasi sudah ada. Jadi tinggal buka dokumentasi, terus ke bagian security, sebelah kiri sini, security, authentication.
Nah, di sini ada manually authenticating user. Ini diklik aja. Nah, di sini dalam sini udah ada codingan login. Ini di-copy aja functionnya. Masukin ke sini. Ini kita copy semua, tapi nanti bakal kita ubah-ubah sesuai kebutuhan. Di sini, pertama gue bakal ngubah nih functionnya jadi login aja namanya. Terus di sini harus ada error nih. Ini karena harus import library. Kalau udah install extension, harusnya bisa kontrol spasi, bisa import yang ini, use Illuminate support facades. Kalau misalkan nggak ada autocomplete-nya, itu kalau errornya di sini nih, di out sini, atau nanti ada error, itu harus import library yang ada sini. Tinggal di copy paste aja. Jadi tinggal di copy, masukin ke atas ini. Nah, jadi sini gue bakal jelasin dulu nih. Ini itu codingannya apa. Jadi, ini kita bikin function login. Di sini kita bakal ngevalidasi dulu request-nya. Ada terima email sama password. Sini ada validation rule-nya. Si email ini required, berarti nanti harus diisi. Terus, formatnya harus email. Kalau yang password cuma harus diisi doang. Nah, ini buat validation rule-nya sebenarnya bisa ada banyak. Itu nanti bisa cek sendiri aja di dokumentasi. Itu harusnya ada di basic validation. Di sini tuh ini available validation rules. Di sini tuh ada banyak rule-rule-nya. Oke, tapi ini biarin aja kayak gini. Jadi kan cuma butuh email sama password. Nah, nantinya kalau dia gagal memenuhi si request validate ini, dia itu bakal otomatis balik ke page sebelumnya. Terus nampilin error. Oke. Nah, nanti kan kalau udah lewatin si request validate, dia bakal masuk ke if sini. Jadi di if sini dia bakal ngecek nih, ini bakal ngakuin autentikasinya pakai out attempt. Ini itu bakal ngecek berdasarkan kredensialnya email sama password. Habis itu kalau misalkan loginnya berhasil, dia bakal bikinin session, terus redirect. Nah, redirect ini kita ubah aja nih, yang intent dashboard. Kita ubah redirectnya jadi ke slash. Habis itu nanti kalau misalkan dia gagal loginnya atau salah password, dia bakal jalanin, kan dia false ya. Dia bakal lewatin ini, dia bakal jalan ke sini, return back with errors. Jadi bakal ke page sebelumnya, bakal back, terus ngasih errornya. Oke, paling ini baru login, tapi kita coba dulu aja. Jadi di sini kita bakal bikin routingannya. Routingannya itu ada di folder roots. Folder roots ke web di sini. Di sini kita bikin dulu palingan kita copy dulu. Nih yang ini aja kita copy, kita bikin baru. Kalau dia misalkan get ke /login, dia bakal return view-nya login, return view-nya login. Gitu. Ini login ini ngarah ke si blade-nya. Ya ini. Habis itu kita bikin root.
pos. Ini arahinnya misalkan ke login juga. Terus di sini kita passing si controllernya. Buat passing controller kita panggil aja si controllernya kan tadi namanya out controller. Berarti out controller. Ini ada autocomplete. .2.2 kelas. Oh ya, ini harusnya di dalam kurung kotak ya. Kasih kurung kotak. Koma. Petik 1. Di sini kita panggil si functionnya. Tadi kan kita bikin function login. Ini kayak gini. Kalau misalkan ada error di out controlnya, ini karena harus import si modelnya. Jadi harus ada si ini, use app HTTP controller out controller. Oke, sebelum kita coba, ini kita balik dulu ke blade-nya. Si login blade. Di sini ada from action, kita ubah ke /login. Jadi ini bakal ngarah ke /login, terus method post. Jadi bakal ke yang ini. Dia bakal ke sini, ke controller, function login. Nah, ini paling kita tadi kan baru bikin controllernya. Kita harus munculin errornya juga nanti. Jadi di master blade-nya atau di login blade ya, di login blade, kita bakal munculin errornya nanti dengan validation. Nih, ini harusnya ke the basic validation. Ini yang ini, pilih yang displaying the validation error. Jadi ke dokumentasi, ke basic, validation, displaying the validation error. Ini tinggal copy aja. Copy, masukin ke sini boleh. Atau biar enak, kita bakal bikin kalau setiap ada error, itu langsung munculin. Jadi kita bakal taruhnya di master. Jadi kita nggak perlu bikin di login, register, bikin di banyak blade, nggak usah. Jadi bikin di master blade aja. Nah, kalau udah ini coba aja ya PHP Artisan Serve. Ini harusnya udah tahu ya Artisan Serve. Sorry typo. Dibuka websitenya, terus ke halaman /login. Oke, ini login not found. Ini karena tadi balik ke routingan dulu nih. Ini karena tadi kalau gue taruhnya di dalam folder ini kan out kan. Jadi harus di sini kasih juga out titik nih. Oke, dicoba lagi. Harusnya udah muncul email password. Nih kalau dilihat dari blade-nya, placeholder tuh yang tulisan ini nih, email di dalam. Kalau name-nya itu buat nanti ke controllernya di request. Ini input type email cuma tipe di HTML ya. Nah, ini harusnya kalau dicoba pencet langsung login, dia bakal pet expired. Ini itu karena kita harus kasih di formnya itu @csrf. CSRF ini apa? Ini sebenarnya dia bakal, kalau kita cek nanti setelah ditambahin CSRF,
terus misalkan di view source atau inspect command tuh dia sebenarnya nambahin token. Nah itu sebenarnya buat mengatasi hacking sih. Jadi kalau misalkan nanti bikin form terus pas di submit dia ke page expired itu berarti kurang CSRF. Ini harusnya kalau udah di login dia muncul ini nih, validation error-nya. Sampai sini ada yang nggak muncul dulu nggak? Atau ketinggalan? Atau kalau mau nanya-nanya juga boleh bisa raise hand. Kayak nggak ada yang nanya ya. Ya udah, kita lanjut. Oke, ini loginnya harusnya udah jadi. Jadi kita bakal bikin registernya. Masuk lagi ke out controller. Di sini bikin aja public function register. Ini parameter disamain aja nih request. Bikin kurung kerawal. Nah, di sini kita bakal copy aja nih dari function login nih. Ada ini credential request validate. Copy aja. Jadi ini kan buat validasi, jadi kita pakai sama aja gitu. Bedanya kan nanti kalau register dia ada full name kan. Jadi kita bakal copy lagi nih. Kita bikin yang full name. Full name required terus emailnya dihapus aja. Kayak gini. Terus ini kan variable credential ini nggak dipakai nanti, jadi dihapus aja. Oke, ini lanjut di sini itu kalau mau register ini kan anggapannya udah lewat codingan ini dia berarti udah tervalidasi, ada full name, email, password. Habis itu kita bakal bikin si modelnya. Jadi di sini bikin variabel aja, misalkan $user sama dengan new user. Jadi kita new si model user. Ini kalau error ini kontrol spasi. Kalau nanti nggak bisa kontrol spasi, ini aja tinggal use app model user. Ini jadi kalau pakai use ini itu artinya buat import gitu. Ini harusnya sesuai dengan foldernya app /models/user. Oke. Jadi kalau kita register kan new user, terus kita isi value-nya. User punya full name, terus kita isi dengan request-nya. Request punya full name. Oke, ini biar cepet, ini gue Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Terus di sini gue select nih yang full name yang kedua, di Ctrl+D buat cari duplikat, ganti jadi email. Yang ketiga juga di Ctrl+D jadi password. Nah, buat password ini harus kita encrypt. Soalnya nanti pas login tuh dia ngeceknya berdasarkan yang udah di-encrypt. Jadi buat encryptnya bisa pakai bcrypt aja nih, function bcrypt. Jadi request passwordnya dibungkus bcrypt. Terakhir kita save. Nah, kalau kalian nggak pakai save, itu nanti nggak bakal kesimpan di DB. Nah, habis itu paling tinggal kita return aja, redirect ke login. Jadi habis register, kalau berhasil dia bakal redirect ke login.
Nah, udah paling kita ke routingan lagi, di sini kita copy aja nih yang login, ubah loginnya jadi register, ini out register, ini slash register, ini register. Nah, di sini tadi sama kayak tadi ya, di blade-nya itu kita bikin action-nya, resource view out register. Action-nya berarti ke slash register aja. BTW ini kalau nggak mau pakai slash register gini, kita bisa kasih nama juga nih ke routingannya. Misalkan si ini ya, root post-nya kita kasih nama name register post gitu misalkan. Jadi nanti tinggal dipanggil di blade-nya itu kayak gini. Kurung kerawal 2 kali, root register post. Oke, ini nah gini. Terus jangan lupa kasih CSRF karena ini form. Oke, ini dicoba aja nih tadi ke slash register. Buka website terus ke slash register. Ini kalau kita langsung register, harusnya dia munculin error. Coba isi full name, misalkan Budi. Nah, misalkan budi@gmail.com. Passwordnya ASD. Ini kalau kita register, dia ke halaman slash login. Berarti ini udah berhasil ngeregisternya. Nah, ini register udah jadi. Ada yang gagal atau error. Oke, harusnya aman ya, nggak ada yang nanya soalnya. Nah, kalau udah kita coba juga nih loginnya. Tadi masuk budi@gmail.com, passwordnya ASD. Oke, ini dia ngarah ke slash, berarti dia udah berhasil loginnya. Nah, ini authentication udah kelar. Kita udah berhasil bikin login, register. Paling kalau mau tambahin logout, di sini juga ada di dokumentasi. Balik ke security, authentication, ke logging out. Nih. Security, authentication, logging out. Ini di copy aja. Taruh di out controller. Jadi di sini function logout, dia bakal outnya bakal di logout, terus bakal bikin session baru di regenerate, terus redirect ke slash. Kalau udah bikin logout, palingan sekalian di sini bikin routingannya. Kita bikin logout. Nih, copy aja nih. Misalkan copy dari yang ini, paste jadi root get logout ke function logout. Ini name-nya gue hapus. Nah, jadi kalau mau logout tinggal ke slash logout nanti. Oke, ini udah kelar authentication. Kita bakal masuk ke CRUD. CRUD-nya ini bakal kita mainin si to-do-nya aja nih. Jadi nanti bisa create, read, update, delete.
Oke, di sini itu paling kita bikin blade-nya dulu aja. Di sini di resource view, di sini gue bikin folder baru aja, nih folder to do. Di dalam to do-nya kita bikin 4, ada show.blade.php. Di sini itu kita extend ke si master, ke section, content, dan section. Oke, ini di copy aja. Nih, sorry, wait, ini. Nih, kita copy yang ini. Kita copy, kita paste, rename jadi index.blade, paste lagi, index show edit.blade, paste lagi di sini ada satu lagi, index show edit. Dan nanti dulu deh, ini lupa satu lagi. Harusnya, bentar, cek dulu ya ke controller. Oh, satu lagi create. Nih, ini create.blade.php. Sorry, salah nama. Nih, bikin 4 di view-nya. Oke, ini baru kita main di controllernya. Ini close all dulu, kita main di controller. Jadi kan tadi udah ada bikin to do controller ya, yang dari yang command ini. Di sini karena udah ada main resource, sudah ada function-function kosongan. Jadi sini kita bakal ubah-ubah aja nih function-functionnya, ubah isinya. Jadi di sini itu pertama ada index. Index ini nanti buat display listing, berarti kita bakal nampilin semuanya. Berarti buat nampilin semuanya itu kita bakal ambil si modelnya to do, terus kita ambil semuanya. Cara itu kayak gini, misalkan $todos. Nih gue namain ada to do-nya pakai S karena bakal ngambilnya banyak. Jadi $todos sama dengan terus ambil dari modelnya to do, terus .2 all. Di bawahnya return view-nya. View-nya ini tadi si to do titik index, koma compact si to do-nya. Nah, jadi dia bakal ambil model to do, terus ambil semuanya nih, ditaruh di variable to do's, terus kita return view to do index, kita balikin compact ini itu balikin variable. Jadi to do's ini dibalikin ke sini, disamain namanya. Nantinya di view-nya, di blade-nya bisa ngakses variable to do's. Kalau udah lanjut di sini, ini kan baru index. Kalau create ini cuma nampilin form buat bikin to do baru gitu. Jadi di sini bakal return view aja. Return view to do .create. Next-nya di sini ada store. Kalau tadi cuma nge-return view-nya, kalau store ini bakal
ngelakuin operasi nge-create modelnya. Jadi di sini itu kita bakal validasi dulu sih. Jadi buat validasi bisa ambil aja dari out controller. Ini kan tadi ada request validate nih. Di copy aja. Ditaruh ke story nih. Nah, tinggal kita ubah. Tadi kan to do itu ada user ID, title, sama description. Di sini berarti kita ambilnya title aja nih. Title sama des. Ini emailnya dibuang. Habis divalidasi, sama kayak tadi, ini mirip kayak register. Jadi tinggal bikin variabel aja, $to do, sama dengan new to do. Jadi new si modelnya kita isi. To do title sama dengan $request title to do des request des. Terakhir di sini ada foreign ke user ID ya. Jadi di sini kita bakal bikin aja. Ini urutannya nggak ngaruh ya. Jadi yang penting habis new kita isi aja nih $to do user ID kita isi sama yang lagi login. Buat dapetin ID yang lagi login, caranya itu tinggal panggil out kayak gini, _2 user. Terus panah ID. Ini kalau error, diimport dulu nih. Import yang Illuminate support passage out. Ini harusnya sama kayak yang tadi nih, Illuminate support passage yang di out controller. Kalau udah, jangan lupa di save. Terus kita return. Redirect ke /create aja. Ke slash aja. Kita redirect ke halaman awal. Oke, kalau udah, di sini kita next lagi ke function show. Show ini buat anggapannya kayak lihat detailnya gitu. Jadi ngelihat si detail to-do-nya. Jadi dia ngampilin berdasarkan ID. Jadi ini cuma return view aja. Ini copy aja nih dari yang tadi, return view. Taruh sini. Return view to-do.show, compact. Kita balikin si to-do-nya. Nah, jadi kita balikin dari si parameternya. Next ke edit. Edit ini juga balikin return view-nya aja. Jadi cuma munculin formnya doang. To-do.edit. Ini dipaste aja sama. Terus ini update ini baru kita proses si update-nya. Berarti kita bisa copy aja nih dari si store. Ini copy aja isinya. Taruh di update. Bedanya di sini itu yang tadi kan kita to do sama yang new to do. Ini dihapus aja. Jadi to do-nya kita dapat nih dari parameter. Tinggal kita ubah. Ini user ID juga nggak butuh. Kita hapus aja. Kita cuma ubah title sama description, terus kita save. Save, terus redirect ke slash. Oke. Function terakhir itu cuma destroy. Destroy ini anggapannya kayak nge-delete.
Jadi di sini itu harusnya bisa langsung $to-do delete. Terus kita return di direct slash. Oke, ini jadi harusnya kayak gini tadi. Yang index ada all, return view, create ini cuma return view, story ini kita baru lakuin update-nya, lakuin create-nya. Terus ini show ini return view, edit return view, update kita proses update, destroy ini buat ngapus. Next-nya kita coba bikin blade-nya dulu nih. Di sini pertama di create.blade. Ini itu bakal nampilin form buat create-nya. Jadi di sini bikin aja form. Action-nya nanti ke /create. Metodenya post. Di sini bikin aja input type text, name-nya title. Nah, ini name title-nya tadi yang tadi ya request title, berarti ngambilnya dari si name title. Terus di sini placeholder itu buat kasih tulisan doang di HTML-nya. Kayak gini. Ctrl C, Ctrl V. Name-nya ganti dash, ini juga dash gitu. Terus bikin button type submit. Ini kita bikin create. Ini sekalian kalau form pakai @csrf. Terus ini formnya di copy aja. Tadi kan ada create, ada juga update. Apa itu edit ya? Berarti ke edit di sini paste aja. Paling bedanya di action-nya itu pakai /edit. Terus di sini kita bakal set value-nya itu berdasarkan modelnya. Yang tadi dari kita passing ke blade ini. Kita tinggal $to-do title value to-do dash. Udah, paling lanjut lagi nih. Ini tadi kan udah create, edit, next ke index. Index ini kita bakal nampilin semuanya. Tadi kita balikin variabelnya tuh yang $to-dos. Nih yang ini. Jadi sini paling dibikin for each aja nih, for each, add for each $to-dos as to-do. Di sini misalkan gue bikin pakai div, terus kurung kerawal ini buat ngeprintnya gitu. $to-do title. Oke, lanjut di sini ada show. Show ini buat nunjukin detail to-do-nya gitu. Jadi di sini harusnya udah di-passing variabel yang to-do tadi. Yang show di sini tuh nih, kita balikin compact to-do kan. Jadi dia bakal return ke view to-do show, balikin si variabel to-do ini. Jadi di sini tinggal aja misalkan div. Di sini kita print to-do title. Ini di copy paste saja, ini to-do dash.
Ini kalau mau kelihatan aja. Oke, ini udah selesai buat blade-nya. Create, edit, index, sama show. Next-nya kita bakal main di routingannya. Sini ke root web. Di sini kita bikin aja nih root. Kita bakal bikin rootkit-nya bakal gue copy aja dari logout. Nih. Kita bikin /create. Dia bakal ngarah ke create. Copy lagi, kita ubah create-nya jadi edit. Oh ya, ini buat edit berarti kita harus kasih ID-nya. Jadi bikinnya kayak gini, /to_do aja, /to_do, kurung kerawal, to_do, kayak gini. Ini di copy aja yang edit, bikin jadi delete, ini fungsinya destroy. Kayak, bentar, ini edit, oke, delete itu nanti dulu deh. Create, edit, show. Show-nya belum nih. Show, kayak gini, show. Oke, ini palingan tadi kan di paling atas itu ada ngarah ke slash ya. Ke slash itu dia nge-return view sih, sampel. Kalau pakai project kosongan baru bikin harusnya dia dashboard atau welcome gitu. Ini diganti aja. Ini kita hapus nih. Hapus aja. Kita bakal bikin yang slash itu ke index. Jadi di halaman, gue mau halaman indeksnya itu langsung munculin to-do list aja. Oh ya, ini jangan lupa, ini karena gue copy dari logout ya. Ini harusnya ngarah ke to-do controller. Ini diubah aja nih, jadi out controller jadi to-do controller. Nah, terus kita bakal bikin, ini kan baru get-nya aja nih. Kita bakal bikin buat post-nya atau metode yang lainnya. Cara itu ini boleh di copy aja, di paste. Ini yang indeks nggak perlu. /create ini bakal ngarah ke store. Ini show nggak perlu. Terus edit ini bakal ngarah ke update. Ini root-nya ubah jadi post. Ini put. Ini di copy lagi aja, dibikin buat yang delete. Ini delete. Ini destroy.
Oke, ini paling kita bakal coba. Ini harusnya kalau kita refresh, ini udah kosong. Ini kosong karena belum ada to do list-nya. Ini di halaman slash ya, di routingan slash. Terus kita ke slash create. Ini harusnya udah ada title sama description. Ini kalau kita langsung create, dia harusnya munculin error. Kita coba misalkan to do 1, description-nya des 1. Ini coba kita create. Nah, ini harusnya redirect ke slash, dia munculin to do 1. Ini kalau gua back, kita bikin lagi nih, to do 2, des 2, create. Nah, ini udah kebikin. Itu baru yang index sama create. Buat update, berarti URL-nya itu slash to-do slash ID-nya. Misalkan tadi kan yang satu itu berarti ID 1 slash edit. Nah, ini harusnya dia udah munculin default value-nya to-do 1 sama D1. Ini paling button-nya tadi lupa diubah namanya aja. Kalau mau diubah, ini edit. Misalkan sini jadi 71A, D1A, ini harusnya bakal error nih ya, coba ya. Nah, ini bakal not found, karena kita itu tadi kirimnya ke method post ke slash edit. Sedangkan tadi gue bikin routingannya itu ke put gitu. Oh ya, URL-nya juga masih salah nih. URL itu harusnya ke to do slash ID-nya slash edit. Terus metodenya itu karena put, jadi kita harus bikin add method put. Nah, jadi kalau di HTML bawaan, HTML5 itu, metode itu sebenarnya cuma ada post sama get. Buat ngubah jadi metode yang lain, put atau delete, kita pakai dari Laravel-nya, add method put. Tapi sebenarnya kalau nggak mau pakai si method put ini, bisa aja. Jadi si put ini kita ganti jadi post. Tapi kalau secara standar yang benar, harusnya kalau buat update itu pakainya put. Oke, ini kita coba di refresh dulu. Ya, ini ke URL /studio/1/edit. Dibuka, di enter aja, dibuka ulang. Diubah to 1A, D1A. Coba diedit. Nah, ini harusnya udah balik ke halaman slash, udah berubah jadi to 1A. Sama tadi kita juga ada yang halaman detail ya. Detail berarti tinggal ke slash, to do, slash 1 misalkan, enter. Nah, ini udah muncul title sama des. Terakhir paling kalau mau hapus ya, hapus paling gue bikin kalau di halaman slash ada tombol delete aja. Di halaman slash ini kita kasih tombol delete. Jadi di halaman index, di sini dikasih aja, kita bikin form, action-nya ke slash to do slash kurung to do ID delete. Ini kasih CSRF, add method delete. Kasih button type submit delete.
Oke, ini gua refresh aja nih. Ini ada tombol delete-nya. Misalkan kita delete yang 2. Oke, ini harusnya ini harusnya ya ini kalau error kayak gini, the get method is not supported, ini karena lupa dikasih method post di form-nya. Udah ini back aja, refresh, coba dilihat lagi yang kedua. Nah, harusnya udah kehapus. Ini kita udah berhasil bikin CRUD. Ada yang mau nanya error atau bermasalah, bisa resen atau chat. Uh, ini masih pada pengen ngikutin nggak? Masih aman nggak? Coba kasih jempol kalau aman. Atau chat aja lah, gitulah. Atau ketinggalan semua. Oke, harusnya ada beberapa jempol lah ya. Ini sebenarnya kalau kalian tadi aja ketinggalan atau error tadi, bilang aja resen. Udah. Ini sebelum masuk ke middleware localization, gue bakal jelasin konsep middleware-nya dulu sih sama konsep middleware dulu. Tapi sebelum itu ini gue izin minum bentar dulu ya. Oke, lanjut ya. Palingan tadi ya, ini tambahan aja di root web. Ini kan tadi bikin banyak routingan. Kalau dibaca dari dokumentasi sebenarnya ada cara cepatnya. Tinggal bikin root resource kayak gini. Jadi root resource, terus ini fotonya berarti diganti to do's.
terus panggil to do controller, titik kelas. Tapi ini gue belum pernah coba, tapi harusnya bisa-bisa aja nih. Nanti dia bakal bikin get/photo create gitu-gitu. Ini juga ada root name-nya. Ini itu tadi ada di basic controller di resource controller. Tapi gue belum coba. Ini kalau mau coba sendiri aja nanti. Next ya ke middleware aja nih. Lanjut ke middleware. Nih ini middleware. Jadi middleware ini kita tambahin. Ini sebenarnya namanya middle. Jadi di tengah. Jadi kita sebelum masuk ke controller, kita bisa nambahin sesuatu validasi. Sebelum masuk ke controller atau setelahnya. Jadi anggap aja yang logo Laravel ini tuh masuk ke logic controller. Nah, di sini paling buat bikin middleware-nya ya. Gue bakal bikin middleware-nya buat ini aja. Jadi kalau kita bakal bikin ada role. Jadi nanti kalau admin bisa ngelihat semua user yang ada. Sebenarnya fungsi dari middleware ini bisa buat autentikasi. Tapi setahu gua di sini, kemarin gua juga coba, itu udah ada middleware buat autentikasi bawaan. Itu caranya tinggal ini aja. Misalkan di sini di slash itu kita bikin middleware out ini. Nah, ini harusnya dia cuma bisa akses kalau dia udah login. Coba ya ke slash. Slash ini kan kondisinya kita emang lagi login ya. Coba kita log out. Oke, ini karena kita belum kasih, kalau dia kasih root login notify ini karena kita belum kasih name. Si login ini kita kasih yang get-nya, kita kasih name aja. Name login. Terus coba di slash logout lagi. Oke. Jadi tadi tambahin name login ke root get login. Sama di sini coba yang di slash itu kasih middleware out. Nah, di sini harusnya kalau tadi udah ke slash logout, dia bakal ke halaman login. Ini artinya kita udah anggapannya udah nggak login, kita coba ke URL slash-nya. Nah, pas kita coba ke URL slash, dia bakal redirect ke login. Itu artinya karena kita belum login, kita nggak bisa ngakses si halaman slash-nya. Jadi misalnya di sini gue login dulu, tadi budi@gmail.com SD. Karena kita udah login nih, kita baru bisa lihat halaman slash-nya. Bisa ke halaman slash. Itu middleware bawaan, authentication. Nah, sekarang kita coba bakal bikin middleware manual. Caranya itu, sebelum kita bikin middleware ya, kita bikin dulu si user ini ada role-nya deh. Misalkan kita ubah ada role-nya, berarti kita ke migration, database migration. Buka yang tabel user nih, create user.
Di sini bikin aja nih di bawah, di setelah password $table integer role gitu ya. Nanti gue bikinnya kalau role 1 itu admin, role 2 user. Maksudnya angkanya ya, angkanya 1 itu admin, 2 user. Kalau kita udah tambahin ini, kita karena tadi register ada bikin new user, jadi kita harus isi default value-nya. Sebenarnya dari sini juga bisa, tapi biar enak aja di sini juga. Di controllernya out controller ini, pas register, kita bikin $user role-nya 2. Berarti kalau register dia user biasa. Oke. Next-nya di sini kita bakal jalanin migrate ulang nih, migrate fresh, karena kita ubah migration-nya. Jadi, ini gue stopin servernya tuh Ctrl-T aja. Terus php artisan migrate fresh, min sheet. Ya, ini boleh dijalanin lagi php artisan serve. Oh ya, ini kita ke /logout dulu ya, biar nggak error. Logout, ini tadi kita harus bikin akun dulu. Ke /register, budi@gmail.com. Ini budi@gmail.com. Ini SD. Terus ini coba login aja, budi@gmail.com, ASD. Nah, ini udah normal, kita coba bikin create. Tudu 1, ini D1. Oke. Nah, kita bakal bikin middleware. Jadi nanti kalau dia admin, dia bisa nampilin user aja ya tadi, nampilin user-user yang ada di database. Jadi buat bikinnya itu tinggal pakai komen pp artisan make middleware. Nama middleware-nya, misalkan role middleware. Ini komen-komennya sebenarnya bisa dilihat juga di dokumentasi. Nih, di basic middleware. Nah, ini ada bikin komennya. Ini copy, dijalin aja. Terus dijalanin lagi servernya. PHP artisan serve. Di sini itu harusnya udah kebikin nih di folder app http middleware. Di sini ada role middleware. Nah, di sini di dalamnya itu bawaannya udah ada function handle. Jadi tadi kan yang gue bilang dia pas kita buka website dia bakal nge-request terus masuk ke middleware baru ke controller. Nah, jadi sini kita bakal validasi nih, misalkan dia
role-nya itu bukan 1 tadi kan, 1 itu admin. Kita cek dulu tadi itu sini register role-nya 2 ya. Kalau role 1 dia baru bisa buka halamannya, halaman view all user. Kalau nggak bisa buka gitu, dia bakal redirect aja ke slash misalkan. Di sini tinggal cek aja if out titik dua user punya role. Kalau role-nya tidak sama dengan 1, kita return redirect ke slash. Nah, kalau udah itu kita bakal register si middleware-nya. Cara registernya itu di folder app http. Di sini ada kernel. Di sini kita bakal register. Registernya itu di bagian bawah sini tuh ada root middleware. Bentar, coba cek dulu. Di sini middleware. Ya, harusnya di root middleware. Oke, ini di copy aja nih. Yang paling bawah, copy, paste, diubah. Jadi, cek role misalkan. Role. Di sini ngarahin ke middleware-nya. Role middleware. Sorry, ini itu harusnya ke arah sini. Illuminate, oke, harusnya yang ini. FTTP. Nah, harusnya ke app http middleware role middleware. Oke, ini udah kita register. Sekarang kita bisa pakai langsung di routingannya. Bisa di root web. Ini biar cepat ya, kita nggak usah bikin halamannya. Jadi kita pakai kalau gue sini pakai sampel aja ya. Jadi kan ada bikin bread sampel. Jadi sini tinggal root. Nih, copy yang login aja deh. Copy yang login. Root get slash misalkan users. Dia bakal nge-return view-nya sampel. Tapi di sini kita kasih middleware check role. Oke, kita coba. Ini kan kita harusnya masih role-nya 2. Kita ke slash users.
Nah, dia bakal redirect ke slash karena kita bukan role-nya satu. Kalau di database kita ubah misalkan si user ini kita ubah role-nya jadi satu. Di sini kita slash users. Nah, dia bakal munculin sampel template. Jadi, middleware kayak gitu biasanya buat validasi. Itu bisa sebelum atau sesudah ngakses si controllernya. Nih, tadi role middleware. Nih, ini kalau ini sebelum, kalau sesudah berarti ini bukan return tapi ini return-nya diganti. Terus di sini bawahnya baru. Itu kalau mau buat yang setelah. Buat middleware ada yang bingung atau ada pertanyaan? Ya, lanjut lah. Ini kita ke localization terakhir. Localization ini harusnya gampang aja. Ini close all. Kita bikin localization. Localization ini mainnya di folder lang. Jadi sini ada folder lang. Ini language. Di sini defaultnya udah ada nested ya. Lang itu dalamnya ada folder en. Ini ada out pagination password validation. Nih kalau dilihat itu nih udah ada teks-teksnya. Jadi kalau localization itu kita pengen bikin misalkan satu page dalam 2 bahasa gitu. Nah, nanti caranya misalkan ini udah ada yang en kan, kita bakal bikin new folder ID. Jadi kita bikin yang dalam bahasa Indonesia. Di sini itu misalkan gue copy aja yang di folder en ini, paste. Nah, di sini itu udah di paste, kita tinggal ubah-ubah aja. Misalkan ini failed. Ini tinggal kita ubah jadi bahasa Indonesia, misalkan kredensial salah, password salah. Banyakkan login. Coba lagi dalam ketik pagination. Pagination ini misalkan sebelumnya, selanjutnya. Ya, paling ini biarin aja lah itu. Yang lainnya juga sebenarnya tinggal ubah aja. Palingan kalau kita mau bikin custom message, itu cek aja di dokumentasi. Kita masuk ke digging deeper, localization. Nih, ini tadi kayak foldernya kan ada slash lang, en, kita bikin messages.php. Bikin aja di yang en dulu, messages.php. Ya, Makanya itu tadi yang lang itu ada di directory mana ya? harusnya di paling luar tuh di dalam folder project-nya udah ada lang. Ya. Oh, nggak ada ya? Hmm. Nah, ini tuh di dalam folder paling luar.
Kalau nggak ada, dibikin aja. Oke, oke. Dibikin folder lang, en, id. Nih ya, di dokumentasi tadi di digging deeper, localization, di using shortkey. Nih, ini fungsi di folder messages-nya kita tinggal bikin return aja sih. Copy aja. Wait, copy di messages. Oh, ini kopinya full. Misalkan di sini kalau bahasa Inggrisnya mau bikin ini deh, buat di halaman login sama register kan tadi ada itu nanti kita kasih tulisan login. Kita kasih tulisan login kayak title gitu H1. Jadi bikin login title nanti. Kalau bahasa Inggris dia tulisannya login. Terus bikin lagi buat register. Kalau register berarti sini register. Nah, ini tinggal di copy aja nih. Yang di sini di copy, masukin ke folder ID. Terus di sini kita tinggal ubah nih karena ini buat yang ID Indonesia berarti ubah aja jadi masuk nih daftar. Oke, sekarang kita bakal ke blade-nya. Di resource, view. Di sini ada yang tadi ya, yang out ini ada login. Kita bikin aja title itu di atas formnya. A1. Di sini kita pakai kurung kurawal. Terus pakai underscore 2 kali. Kurung. Petik messages. Dot login title. Jadi ini sebenarnya shorthand aja jadi biar cepet. Jadi itu bakal ngakuin translation berdasarkan folder lang-nya. Itu nanti harus di set dulu lokalnya. Default-nya itu berarti yang en. Oke, ini kita lakuin hal yang sama. Ini gue copy aja ke yang register. Register.blade. Gini, login, register. Sorry, ini berarti register title. Oke, ini coba aja nih ke /login dulu ya. Ini default-nya dia udah muncul ya, login. Nah, ini karena default-nya itu udah pakai lokalnya itu en. Nah, kita mau bikin dengan location ini, kita bikin nanti kalau ada /id, itu dia bakal munculinnya sih yang daftar, yang masuk gitu ya. Kalau register berarti nanti daftar. Nah, di sini paling kita bisa lihat dari dokumentasinya. Nanti pakai namanya set lokal. Nih, set lokal. Argumennya itu nanti tinggal masukin lokalnya apa.
Nah, palingan di sini kita bakal coba pakai middleware. Ini nih gue stop dulu nih. Kita bikin middleware PHP artisan make middleware lang middleware. Ini ke app http middleware lang middleware. Ini gue copy aja nih. Copy. Jadi dari digging deeper localization configuring the local. Nah, nih copy aja yang dalamnya. Masukin. Bentar ya. Oke, lanjut. Ini tadi itu kita udah bikin kayak gini. Kita bakal ngecek nih dari URL-nya. Nanti dari routingan URL-nya, lokalnya itu apa. Jadi nanti di sini itu bakal pakai /id kah, /en atau kosong gitu. Sini bikin aja $lokal sama dengan $request punya root ini lokal. Terus dicek juga nih divalidasi. Kalau nggak ada lokalnya, kita set si lokal ini jadi en. Terus di sini berarti cuma bisa en sama id. Ini app ini harus diimport. Nih importnya yang ini, Illuminate Support Facades. Oke, ini di save. Ini karena kita bikin middleware, kita bikin dulu nih register di kernelnya. Ini gue copy aja dari checkroll. Ini bikin aja lang. Terus bikin lang middleware.
Oke, terakhir di routing-annya root root web kita kasih ke yang get login sama register. Ini sebelum name kasih aja middleware lang. Register juga. Nah, ini kan nanti kalau kita mau bikin /login, misalkan /login/id gitu kan. Berarti kita bakal ambil si parameternya dari URL-nya. Berarti di sini bikin aja lokal. Terus karena ini opsional, jadi tanda tanya. Nih, lokal. Yang register juga. Oke, ini coba aja ya. Ini harusnya default-nya kan ini. Oke, ini lupa di PHP Artisan Shop ya. Refresh. Ini login. Kita coba. Ini default-nya nggak ada apa-apa itu dia bakal pakai n. Coba kita pakai /id belakangnya. Nah, dia bakal ubah jadi bahasa Indonesia pakai yang tadi. Ini folder lang ID masuk jadinya kan. Kalau n juga sama aja kayak nggak pakai. Nah, kalau register, kalau ID, daftar. Nah, paling kayak gitu buat localization. Nah, jadi kalau localization kemungkinan ada suruh ubah-ubah bahasa doang jadinya. Paling kayak gitu. Ini udah kelar semua harusnya buat materi after UTS. Jadi nanti mungkin ya tinggal paling kombinasi-kombinasi dari ini aja, authentication, CRUD, middleware, localization. Ada pertanyaan atau ketinggalan? Kayaknya paling udah kelar ya, ini buat yang basic-nya aja. Sama tadi gue ajarin kan pakai dokumentasi-dokumentasi. Jadi sebenarnya di dokumentasi ini udah lengkap tuh, udah ada contoh-contoh kodenya juga. Jadi tinggal di review-review aja nih dokumentasi ada apa aja. Nanti tinggal copy-copy aja sebenarnya. Nah, palingan nanti masih ada satu sesi lagi kalau pengen ikut ini di Zoom-nya sama, nanti bakal coba ngebahas soal UAS tahun lalu. Tapi mungkin nggak akan selesai juga soalnya ini banyak banget. Tapi nanti yang ngajar bukan gue, itu ada NC nanti.